Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani. Sebagai petani, saya yakin rekan-rekan selalu bergelut dengan yang namanya pestisida. Pernah nggak rekan-rekan merasa penyemprotan pestisida yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya sama sekali pada hama? Padahal, bahan aktif dan dosis sudah sesuai anjuran, tapi hamanya masih saja membandel. Nah, kalau rekan-rekan pernah mengalami kejadian seperti ini, simak video ini sampai selesai karena kami akan membahas penyebab dan solusinya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Sebelum kita menyimpulkan bahwa hama sudah kebal terhadap pestisida, ada faktor penting yang sering terlewatkan oleh banyak petani. Apa itu? Ya, kondisi pH air yang digunakan untuk menyemprot. Kebanyakan dari kita menggunakan air dari saluran yang ada di dekat sawah tanpa mengukur pH air tersebut. Padahal, pH air dapat berpengaruh besar terhadap efektivitas pestisida. Lalu mengapa pH air itu penting? Nah, pestisida pada umumnya bersifat asam, sehingga pH air yang ideal untuk membuat larutan semprot adalah 4,5 sampai 5. Jika pH air lebih tinggi, misalnya lebih dari 7, umur larutan semprot akan menurun drastis. Contohnya, jika pH air adalah 7 atau lebih, umur larutan pestisida yang efektif hanya 2 jam. Sebaliknya, jika pH air antara 4,5 sampai 5, umur larutan bisa mencapai 12 jam. Ini berarti bahwa pestisida akan lebih lama efektif di tanaman kita dan membunuh hama lebih lama. Pernahkah rekan-rekan mengukur pH air yang biasa digunakan untuk menyemprot? Jika belum, inilah masalah sebenarnya. Untuk mengukur pH air, rekan-rekan bisa menggunakan alat pH meter yang harganya cukup terjangkau. Jika pH air lebih dari 5, rekan-rekan bisa menurunkannya dengan menambahkan larutan asam seperti cuka makan atau asam sitrat. Caranya cukup mudah. Tambahkan sedikit demi sedikit, aduk, dan ukur hingga pH air berada di kisaran 4,5 sampai 5. Nah, jika pH air terlalu tinggi dan kita tetap menggunakan air tersebut untuk membuat larutan semprot, pestisida yang menempel pada daun tanaman akan kehilangan efektivitasnya dengan cepat. Meskipun kita menggunakan perekat atau penembus, jika bahan yang menempel ini tidak lagi beracun, hama tidak akan mati. Jadi, penting sekali memastikan bahwa pH air sudah sesuai sebelum mencampur pestisida. Selain itu, hindari mencampur pestisida dengan bahan-bahan alkali seperti kalsium, belerang, magnesium, atau kapur dolomit. Bahan-bahan ini bisa meningkatkan pH larutan semprot dan menghidrolisis bahan aktif pestisida, membuatnya tidak efektif. Jadi, jika rekan-rekan biasa menambahkan pupuk cair atau obat lain ke dalam larutan semprot, pastikan pH larutan tetap di kisaran 4,5 sampai 5. Mari kita lihat studi kasus petani sukses yang telah mengoptimalkan penyemprotan pestisida mereka. Rekan di Jawa Barat sudah melakukan penyemprotan pada pagi hari dan memastikan pH airnya sesuai. Hasilnya, dia berhasil mengurangi kerugian akibat jamur dan meningkatkan kualitas hasil panennya. Rekan di Jawa Timur, seorang petani menggunakan rotasi jenis fungisida dan menyemprot pada pagi hari. Dia berhasil mengendalikan penyakit gosong palsu dan mempertahankan hasil panen yang tinggi. Nah, jika rekan-rekan ingin mencoba mengukur pH air, berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, dapatkan pH meter. Kedua, ukur pH air yang akan digunakan untuk menyemprot. Jika pH lebih dari 5, tambahkan larutan asam seperti cuka makan sedikit demi sedikit. Aduk dan ukur lagi. Ulangi hingga pH berada di kisaran 4,5 sampai 5. Setelah itu, campurkan pestisida sesuai dosis anjuran dan lakukan penyemprotan. Pastikan juga alat penyemprot yang digunakan dalam kondisi baik dan mampu menyebarkan larutan secara merata. Alat penyemprot yang baik dapat membantu penyemprotan menjadi lebih efektif.
Selain itu, lakukan penyemprotan pada pagi hari saat embun masih ada untuk hasil terbaik. Rotasi jenis fungisida juga penting untuk mencegah resistensi hama terhadap satu jenis bahan aktif. Jadi rekan-rekan, pH air memainkan peran penting dalam efektivitas penyemprotan pestisida. Dengan mengukur dan menyesuaikan pH air, serta mengikuti tips penyemprotan yang efektif, kita bisa mengoptimalkan hasil panen dan mengurangi kerugian akibat hama. Mari kita dalami sedikit lagi tentang pentingnya pH dalam kehidupan tanaman. pH tidak hanya mempengaruhi efektivitas pestisida, tetapi juga mempengaruhi penyerapan nutrisi oleh tanaman. Tanah dengan pH yang tepat memungkinkan akar tanaman menyerap nutrisi dengan lebih efisien. pH tanah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa menghalangi tanaman menyerap nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Sebagai petani, menjaga keseimbangan pH tanah dan air yang digunakan sangat penting untuk memastikan tanaman kita tumbuh sehat dan produktif. Penggunaan pH meter secara rutin bisa membantu kita memonitor dan menyesuaikan pH tanah dan air yang digunakan. Kita juga bisa belajar dari pengalaman petani di berbagai daerah, misalnya di daerah dengan tanah yang cenderung asam, beberapa petani menambahkan kapur untuk meningkatkan pH tanah. Sebaliknya, di daerah dengan tanah yang cenderung basah, petani menggunakan sulfur atau bahan asam lainnya untuk menurunkan pH tanah. Pengalaman rekan petani di Kalimantan misalnya, menunjukkan bahwa dengan rutin mengukur dan menyesuaikan pH tanah dan air, mereka berhasil meningkatkan hasil panen padi hingga 20%. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dan mengelola pH dalam praktik pertanian sehari-hari. Selain mengelola pH, ada beberapa tips dan trik lain yang bisa rekan-rekan terapkan. Pertama, pastikan irigasi yang baik. Air yang terlalu banyak atau terlalu sedikit bisa mengganggu keseimbangan pH tanah. Kedua, lakukan pengujian tanam secara berkala untuk memantau pH dan kandungan nutrisi. Ketiga, gunakan pupuk organik yang bisa membantu menstabilkan pH tanah. Nah, dengan mengkombinasikan berbagai teknik pengelolaan air dan tanah akan membantu rekan-rekan tani mencapai hasil panen yang optimal. Jangan ragu untuk terus belajar dan mencoba teknik-teknik baru dalam pertanian. Dengan pengetahuan yang lebih baik, kita bisa menghadapi tantangan dalam bertani dengan lebih efektif. Sebelum kita akhiri video ini, penting untuk diingat bahwa edukasi pertanian sangatlah penting. Memahami aspek-aspek seperti pH air dan tanah, penggunaan pestisida yang tepat, dan teknik pertanian lainnya akan membantu kita menjadi petani yang lebih baik dan sukses. Jadi, teruslah belajar dan berbagi informasi dengan sesama petani. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama meningkatkan hasil pertanian kita dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Suwarno. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.